Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang proyek UTS Teknik Kompilasi R05. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja. Yang soal nomor pertama, itu ada dua kelompok besar fase kompilasi. Yang pertama fase analisa, yang kedua fase sintesa. Nah, di sini itu jadi fase analisa, terus di sini fase sintesa. Jadi dari program sumber dari program sumber source kodenya itu uh, dipecah-pecah di sini, di analisa di leksikal, lalu di analisa di sintaks, dan di analisa di semantik. Nah, di fase sintesa di sini akan dibangun program sasaran. Bahasa program sasaran yaitu bahasa mesin atau bahasa komputer. Uh, Mungkin segitu aja untuk nomor satu, dan lanjut nomor dua, fase-fase proses kompilasi. Nah, di sini ada beberapa fase. Yang pertama tuh dari program sumber atau source kodenya. Nah, lanjut ke penganalisa leksikal. Di sini bahasa bukan bahasa umum. Jadi bahasa karakter demi karakter dianalisa di sini. Terus seperti kalau misal ada kesalahan di keyword, kesalahan kesalahan ketik misal, atau typo gitu, kayak keyword di Python itu kan ada keyword import. Nah, di situ misal ditulisnya im-nya double port. Nah, di situ bakal akan muncul penanganan kesalahan karena ada kesalahan penulisan. Nah, nanti akan diberitahu oleh si compiler kalau di situ ada kesalahan penulisan. Nah, kurang lebih seperti itu di fase leksikal. Lanjut ke analisa sintaks. Di sini akan dicek kayak bentuk umum dari source kodenya, seperti kayak ada bentuk umum if else, terus bentuk umum perulangan yaitu for, lalu bentuk umum bentuk umum dari pembuatan fungsi dan prosedur. Dan jika misal kayak bahasa C++ atau bahasa Java, bahasa PHP, itu kan di setiap pengakhiran statement ada semikolon. Nah, jika nggak ada semikolonnya, nah di sini juga akan ditampung di penanganan kesalahan, nanti akan diberitahukan ke user kalau ada kesalahan. Nah, lanjut ke penganalisa semantik. Di penganalisa semantik ini lebih ke variabel dan tipe data. Jadi misal kalau ada di bahasa C++, itu kita mau mendeklarasikan variabel A, sebut saja variabel A dengan tipe data char atau karakter. Nah, di situ kan harusnya value dari si variabel itu bertipe karakter. Tapi kalau misal kita isi value-nya itu integer atau bilangan bulat, pasti akan error nantinya ketika dipanggil atau ketika dioperasikan aritmatika. Nah, jadi akan ditampung juga di penanganan kesalahan dan akan diberitahukan ke user atau si programmer. Lanjut ke pembangkit kode antara. Nah, di pembangkit kode antara ini, jadi bahasa program sumber akan ditranslate ke bahasa kode antara, yaitu bahasa assembly. Nah, di sini akan dibangkitkan kayak ditranslate gitu sih dari program sumber. Misal program sumbernya tuh bahasa high language tuh kayak Python, terus R, terus ya macam-macam lah bahasa high language. Nah, nanti dibangkitin lah tuh dari bahasa Python atau R ini ke bahasa assembly. Nah, lanjut ke pengoptimal kode. Nah, di sini pengoptimal kode tuh kalau misal jadi mempersingkat waktu komputasinya. Jadi kalau ada algoritma atau
kode-kode yang nggak efektif akan di skip dan dioptimalkan supaya waktu kompilasinya lebih cepat dan efisien. Lanjut ke pembangkit kode sasaran. Di sini pembangkit kode sasaran itu bahasa mesin ya, kayak bahasa komputer ya. Nah, di sini baru tuh dibangkitin kode sumber ya. Kode sasaran kayak bahasa mesin tuh yang 01 true false gitu, 0101. Oke, dari nomor 2 mungkin segitu aja. Lanjut ke nomor 3 yaitu project UTS-nya. Saya akan mempresentasikan aplikasinya dan mendemokan langsung. Saya di sini menggunakan atau akan ada 3 bahasa yang didetect oleh aplikasi yang telah saya selesaikan. Yang pertama bahasa Python, yang kedua bahasa C++, yang ketiga bahasa PHP. Oke, langsung aja. Supaya lebih jelas mungkin saya run dulu aplikasinya. Nah, ini dia. Desainnya juga saya sudah rubah semua. Ini di sini untuk desain kan kalau Visual Studio jadi kita tinggal drop and drag lalu dibuatkan variabel untuk mempermudah kita di sini nih. Yaitu hak kita untuk merubah variabel-variabelnya agar lebih mempermudah kita juga. Di sini saya nambahin 2 fitur ya. Jadi yang pertama tuh fitur open file ini. Jadi kita bisa langsung masukin filenya, jadi nggak usah di copy paste lagi. Kayak misal kita mau masukin input source code programnya, itu kita copy paste ke source code program. Jadi nggak usah. Ini saya buat seperti ini supaya lebih mempermudah si pengguna untuk memasukkan source code program ke aplikasi ini. Kita coba dulu sebentar. Ini contoh kasus yang pertama, C++ dulu aja ya. Nah, ini dia contoh kasusnya ya. Coba kita run ya. Nah, ini dia hasil analisa leksikal ya. Ini tabel simbol analisa leksikal. Di sini ada note dari saya supaya program kebaca semua, jadi kayak harus dikasih space gitu sih. Oh, ini ketinggalan ya. Ini dia about, karena saya sendiri jadi hanya saya sendiri. Oke, langsung kita saya jelaskan alur programnya. Yang pertama ketika program di load, di sini saya buat ada beberapa item yang saya buat transparan supaya lebih ciamik aja sih. Jadi kayak ini kan masih ada list white tag gitu. Terus ini juga supaya lebih transparan seperti ini aja sih. Jadi kan udah nggak ada tuh seperti ketika program delete, jadi udah nggak ada ini nih garis-garis white putih ini. Oke, lanjut. Ini di PB close click. Oh iya, saya juga nggak pakai button ya, jadi saya pakai picture box untuk tombolnya. Nah, ini di sini yang pertama close click, jadi yang ini tombol exit. Nah, ini ada message box. Anda yakin ingin keluar, jadi yes atau no opsinya. Jika no, dia nggak akan keluar. Kalau yes, dia akan exit. Nah, ini dia logikanya. Jadi dibuatkan kondisi aja kayak gini, terus ditampilin message boxnya. Nanti statementnya jika dia milih yes, berarti program exit. Ini PB reset yang picture box reset. Ini untuk mereset semua text box ini.
Dan oh iya, saya juga nambahin fitur ini supaya bisa di scroll sampai bawah. Eh, ini saya lupa ada di desain sih, di sini saya ada sepertinya. Bentar. Eh, nih scroll bar. Saya buatkan scroll bar, di sini pilih vertikal. Jadi nanti ada scroll bar. Nah, yang ketiga, objek picture box file klik. Ketika file diklik, eventnya itu klik. Nah, ini di pertama ini tuh yang fitur yang ini. Oh, ya, belum di reload. Ini dia. Jadi untuk ngebuka dialog ini, kita panggil objeknya dulu, open file dialog, terus kita bikinin objek baru, DLG, new open file dialog. Nah, tinggal dibikin kondisinya. Jika dialog show dialog nih, fungsinya terus sama dengan dialog result oke. Statement ya, dipanggil dulu objeknya si stream reader untuk ngebaca teks yang dipilih, bukan file yang dipilih. Nah, di sini parameternya dialog file name nya, terus di encode default. TB inputan tuh yang ini, buat source code program, jadi dimasukin ke sini. Terus di read to end. Lalu di close, reader close, untuk nutup si objek readernya. Terus setelah itu di luar if, ditutup objek open file dialog ya, setelah dipilih teks, setelah dipilih file ya. Nah, di sini masuk ke file eksekusi, klik eventnya, klik. Nah, di sini dibikinin variabel untuk TB inputan dengan kode inputan. Nah, di clear semua kata-katanya, cek kumpulan kata, di clear juga result, bold error. Oh ya, sebelumnya supaya lebih jelas juga, inti dari program ini adalah semua datanya ditampung oleh array. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 array. Dan jadi kalau misal datanya nggak ada di sini, itu berarti namanya identifier. Nah, itu identifier itu variabel atau bahasa yang diinput oleh bukan diinput, yang dibuat oleh si programmer atau si pembuat user defined word. Jadi keyword ini dia keywordnya. Di sini ini keyword semua, keyword dari 3 bahasa yang saya ingin gunakan tadi sudah ada di dalam data array keyword. Terus operator ini juga untuk pengecekan operatornya. Nah, logic ini aritmatikanya. Logic terbalik. Operator tuh aritmatikanya, logic tuh kondisi. Delimiter tuh simbol, kayak simbol gitu sih, kayak semikolon, terus enggak ya, beda sih sama simbol. File header tuh yang biasa di atas, di C++ itu file header kayak library gitulah. Nah, simbol ini baru simbol yang kayak ini untuk perintah cout, ini in dari C++, ini komen di Python juga pakainya ini. Terus ini di PHP untuk mendeklarasi variabel. Ini untuk komen di C++, ini untuk komen di C++ juga, ya. Dan ini juga sama. Nah, di sini dibikinin fungsi, fungsi untuk si manggil data ini, data yang udah dibuat nih. Ini fungsi keyword. Nanti buat dipanggil lagi di objek, di event klik. Dibikinin fungsi keyword. Nah, dipanggil nih semua fungsi data keywordnya. Nanti dicek di sini, dibikinin kondisi return true. Terus di sini di luar for return
false. Lalu untuk yang integer, karena nggak ada datanya dan nggak dibuatin juga, jadi logikanya kalau misal dia angka dari 0 sampai 9 itu berarti integer. Nah, operator dipanggil dari data sini sama kayak yang si keyword, lalu header juga sama, simbol juga sama, operator logika juga sama. Nah, delimiter juga ada tadi dibuatkan array-nya. Nah, identifier nih dari data, misal jadi didetek dulu, dibikinin kondisi kalau misalkan dia A sampai Z, terus itu huruf kapital, terus A sampai Z itu huruf kecil, itu berarti identifier. Nah, ini fungsinya dengan tipe data boolean atau true false gitu sih fungsi dari semuanya ini dipanggil gitu. Oke, lanjut ke balik lagi. Nah, pertama ini fitur yang saya tambahin juga, jadi kalau misalkan dia kosong, nggak ada apa-apa, dia bakal muncul error, source code harus diisi. Di sini dicek dulu pokoknya. Kalau misal kode inputan kosong, dia bakal muncul message box, source code program harus diisi. Nah, title error, buttonnya cuma oke. Terus simbolnya error. Nah, jika ada inputan baru di detect sama si program. Nah, ini untuk whitelist atau kayak spasi gitu. Jadi kalau misalkan ada space itu, nah ini di detect di sini. Terus kalau karakter demi karakter dianalisa di sini seperti keyword, dicek keywordnya. Kalau misalkan dia ada datanya di keyword yang telah kita bikin, berarti dia masuk ke keyword. Terus begitupun sama selanjutnya kayak identifier karena emang nggak ada datanya. Jadi kalau misalkan dari semua data yang ada di sini semua udah dicek nih, misalkan kayak keyword, terus operator logic, delimiter, header, simbol, nggak ada tuh semua datanya di sini, ya berarti itu identifier. Simpelnya sih gitu. Nah, itu untuk identifier. Ini file header ada datanya, dicek nanti di data array-nya apakah ada. Kalau ada itu berarti file header. Lalu integer juga sama, operator juga sama, simbol juga sama. Nah, ini untuk ditampilin di sini di hasil analisa leksikal. Nah, selanjutnya ini untuk analisa si table simbol analisa leksikal. Nah, ini juga sama, jadi nggak jauh berbeda sama si apa nih, hasil analisa leksikal. Cuma dia bedanya dia table kan, table ini analisa leksikalnya. Oh ya, untuk ini yang fitur ini readme lalu about itu ada di bawah. Bentar, saya cari dulu. Bentar, mana ya, saya juga. Wah, ini untuk about toolstrip menu. Jadi untuk yang ini bot, ini ada foto saya dan ada nama dan name saya. Ini form 2 saya buatin objek baru, objeknya M ya, untuk ini aja sih biar singkat aja. Terus di show this visible tuh maksudnya ini form pertama saya buatkan true, jadi nggak usah ngilang gitu. Kalau misalkan false dia bakal ngilang si ini visible itu kan kayak kelihatan atau enggak. Nah, ditanya di situ. Nah, ini untuk readme toolstrip ini dia. Nah, ya ini jadi demo aplikasinya. Di sini ada readme. Catatan aja sih buat biar saya tahu ke user. Terus ada about, foto saya dan nama dan npm saya. Lalu langsung kita masukkan source code program. Ini yang pertama C++. Ya, ini dia.
Lalu yang kedua PHP, ini dia. Lalu yang ketiga Python, ini agak panjang source code-nya. Ya ini dia. Mungkin segitu aja, ini juga udah 20 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.